Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Nehemia pasal yang ke-13. Judul renungan pada hari ini adalah teori ikan busuk. Dalam dunia kepemimpinan dikenal istilah teori ikan busuk yang berbunyi ikan busuk dimulai dari kepala. Teori ini menegaskan besarnya pengaruh seorang pemimpin. Jika pemimpin hidup benar, maka anggotanya akan ikut benar. Begitu pula sebaliknya, memang teori ini tidak 100% benar. Tapi orang-orang umumnya akan meniru pemimpinnya. Ketika Nehemia kembali ke Yerusalem, ia menyaksikan kebobrokan umat Israel. Rakyat tidak lagi membawa persembahan ke bait Allah, sehingga orang-orang Lewi berhenti melayani Tuhan dan harus bekerja di ladang mereka. Orang-orang bekerja di hari Sabat, pria-pria mengawini perempuan asing, dan anak-anak mereka meninggalkan identitas Yahudi mereka. Para pemimpin Yehuda juga hidup dalam dosa. Salah satunya adalah Eliashib. Dia adalah imam besar Israel yang korup dan kompromistis. Dia bersahabat dekat dengan Tobia orang Amon yang tidak menginginkan kesejahteraan umat Allah. Bahkan Eliashib memindahkan berbagai perkakas demi menyediakan sebuah ruang besar di pelataran bait Allah bagi Tobia. Sikap kompromis ini juga diikuti salah seorang cucunya yang menjadi menantu Sanbalat orang Horoni yang musuh umat Allah. Memang kesalahan komunitas tidak dapat ditimpakan hanya pada satu orang. Kita juga tidak sepatutnya menuding orang lain sebagai alasan ketidaktaatan kita kepada Allah. Tapi kita harus ingat bahwa kita dapat mempengaruhi orang lain secara positif maupun negatif. Kiranya kita tidak membawa keburukan dan kebusukan, melainkan kebaikan dan dorongan semangat untuk senantiasa menaati Tuhan. Apakah perkataan dan perilaku saya membawa orang-orang mendekat kepada Tuhan dan mentaati Dia? Ataukah sebaliknya? Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Ketika terjadi penyimpangan di lingkungan Anda, apa yang Anda lakukan? Gitu ya. Dalam Nehemia 13 kita membaca ya, pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaat Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengubah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliashib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sudah beberapa waktu aku meminta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat oleh Eliashib untuk keuntungan daripada Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakan sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulemparkan semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu, sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga aku dapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku. Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan dari para gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Dan sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Selemia dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedangkan Hanan bin Sakur bin Matanya diperbangunkan juga kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserai tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah kau hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu, kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai juga anggur,
buah anggur dan buah ara dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Dan juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memberikankan mereka kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga aku suruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga aku lihat beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian daripada anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka. Kukutuki mereka dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabuti rambutnya. Dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak perempuanmu kepada anak laki-laki mereka, atau mengambil anak perempuan mereka menjadi istri untuk anak-anak lakimu, atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia, yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu? Yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat, orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula aku tetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Saudara, kalau kita baca yang panjang lebar dalam Nehemia pasal yang ke-13 ini ya. Permasalahan itu bisa dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Pertama, Imam Eliasib menyediakan ruang bagi orang non-Yahudi, yaitu namanya Tobia, orang Amon, itu di bait Allah. Padahal jelas dikatakan ruang ibadah ini harus steril dari orang non-Yahudi. Tapi malah disediakan tempat untuk orang non-Yahudi. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua, uang persembahan perpuluhan tidak pernah sampai ke orang Lewi. Nah ini dientet ini ya. Atau uang ini masuk ke Eliasib ini orangnya ya. Yang ketiga, orang Israel tidak pernah lagi menghormati hari Sabat dengan cara melakukan transaksi perdagangan di hari Sabat. Yang keempat, orang Israel melakukan pernikahan campur dengan bangsa asing. Yang kelima, orang Israel sudah jarang melakukan persembahan korban hasil pertama dan korban bakaran. Mari kita bahas satu persatu. Nah, permasalahan dengan Tobia. Tobia ini sopo toh ya? Tobia ini adalah orang Amon. Dalam bahasa Inggris disebut Tobia di Ammonite, jadi orang Amon. Adalah seorang pejabat kerajaan Persia, ya. Jadi digunakan oleh pejabat kerajaan Persia, Kekaisaran Achaemenia, yang disebut dalam Alkitab Ibrani, dalam Perjanjian Lama, dalam Alkitab Kristen. Gitu ya. Dia hidup dalam pertengahan sampai akhir abad ke-5 sebelum Masehi dan sejaman dengan Nehemia. Nah,
Di dalam kitab Nehemia, kita membaca keterangan daripada Tobia ini seperti ini. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal. Jadi kedua orang ini tidak senang. Tidak senang karena apa? Karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jadi mereka itu tidak suka kalau tembok Yerusalem itu dibangun kembali. Ya, seperti itu. Di dalam Nehemia pasal yang keempat ayat 3 dikatakan, lalu berkatalah Tobia orang Amon itu, yang di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi, ini adalah ucapan penghinaan terhadap usaha Nehemia untuk membangun daripada tembok Yerusalem. Jadi Tobia ini orangnya modelnya kayak gini. Nah, dengan model orang yang seperti ini, malah imam yang namanya Eliasib itu menyediakan ruangan berkolaborasi dengan orang yang menghalang-halangi pembangunan tembok Yerusalem. Berarti Eliasib ini benar-benar menjalin relasi dengan orang yang salah. Bahkan memberikan tempat atau bilik khusus bagi orang seperti Tobia ini hanya karena dia pejabat. Saudara, mungkin Tobia ini memang dihormati di zamannya oleh orang-orang sekitar. Tetapi kalau dia bertentangan dengan visi Allah, haruskah kita tetap menghormati orang yang bertentangan dengan visi Allah hanya karena dia itu seorang pejabat penting? Belum tentu kan? Atau tidak perlu malahan. Karena apa? Karena dia tidak sejalan dengan visi Allah. Masalah yang kedua, kudapati sumbangan-sumbangan ini penggelapan uang ya. Orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Jadi terjadi penggelapan dana yang dilakukan oleh Imam Eliasib. Jadi seharusnya dana itu untuk pemeliharaan kehidupan bagi kaum Lewi yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, karena permasalahan uang ini, maka para pelayan Tuhan hidupnya menjadi tidak fokus. Bahkan mereka kembali untuk bekerja yang seharusnya mereka fokus untuk melayani Tuhan. Mereka kerja di ladangnya. Kan ada frase masing-masing lari ke ladangnya. Itu artinya ya mereka bekerja kembali untuk mencukupi kebutuhan mereka. Seharusnya kebutuhan hidup daripada para pelayan Tuhan ini dicukupkan daripada dana peliharaan sumbangan-sumbangan yang memang diperuntukkan dari suku-suku lain untuk orang-orang Lewi. Itu ya. Nah, sekarang apa langkah perbaikan yang dilakukan Nehemia terhadap kasus Tobia? Dalam kasus Tobia di ayat 8 Nehemia berkata, aku jadi sangat kesal. Yang dilakukan Nehemia sekalipun mungkin orang mikir kasar, itu dia bertindak tegas. Ku lempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Karena memang Tobia tidak memiliki hak apapun memiliki bilik di dalam bait Allah. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu, jadi bilik itu disucikan. Kemudian dibawa kembali karena sebenarnya fungsi daripada bilik itu adalah perkakas-perkakas rumah Allah, tempat perkakas-perkakas rumah Allah, tempat korban sajian, tempat kemenyan. Jadi tidak ada alasan bahwa Tobia memiliki kantor atau ruangan ada di sana. Jadi kita memang harus tegas ya. Jadi ini prinsip langkah perbaikan yang dilakukan Nehemia adalah mengembalikan ruangan itu sama seperti semula sesuai dengan fungsinya. Jadi bukan penyalahgunaan gitu ya yang dilakukan oleh Eliasib. Langkah perbaikan Nehemia untuk kasus perpuluhan. Ayat 11 dikatakan gini, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Maksudnya kalau misalnya orang Lewi itu tidak melayani Tuhan, berarti kan gak ada sing ngurus. Rumah Allah terbengkalai. Lalu yang dilakukan oleh Nehemia, dia mengumpulkan orang-orang Lewi itu dan mengembalikan, menugaskan mereka kembali seperti semula. Jadi memang Nehemia ini tugasnya memang merestorasi, memperbaiki, mengembalikan apa yang seharusnya terjadi. 12. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Ada kemungkinan ketika mereka tahu persepuluhan itu tidak diberikan, maka orang-orang juga malas memberikan persepuluhan di bait Allah.
Sehingga ayat 12 dikatakan seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan. Berarti dulunya itu mungkin pernah, kemudian karena ada korupsi tidak ada, kemudian sekarang setelah diperbaiki oleh Nehemia, mereka mengulangi lagi memberikan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak. Nah, ayat 13 ini penting juga. Selama ini mungkin masuk ke kantongnya Imam Elyasib semua, ya. Nah, kemudian supaya tidak cuma satu orang, karena ini berhubungan dengan uang, berhubungan dengan harta, ya toh. Ternyata Nehemia menempatkan pengawas-pengawas itu sampai ada 4, ya. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan kuangkat Imam Selemia, nah 1, dan Sadok 2, seorang ahli kitab. Yang ketiga Pedaya, seorang Lewi. Yang keempat Hanan bin Sakur bin mantannya diperbantukan kepada mereka. Karena apa? Karena orang-orang itu dianggap setia. Saudara, sekalipun kita percaya terhadap orang, tidak boleh ya ngitung persembahan atau uang persembahan itu cuma satu orang. Harus setidaknya 2 atau 3 orang. Supaya apa? Supaya ada saksi. Jangan pernah Anda menugaskan di dalam gereja Anda hitung uang persembahan cuma satu orang. Karena nanti itu kalau selisih itu berbahaya sekali. Ini belajar daripada prinsip daripada Nehemia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, harta kekayaan, Nehemia menempatkan orang yang dipercaya, itu syarat. Yang kedua adalah jumlah orang yang mengawasi itu lebih dari 1 orang. Jadi kalau misalkan ada satu itu yang mungkin ada kecenderungan korupsi atau kepepet atau apa, ada 3 orang lainnya yang bisa tetap mengawasinya. Gitu ya. Dan yang berikutnya adalah mereka diserai tugas untuk ngurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Jadi artinya mereka itu tidak cuma untuk mengurus pemasukannya saja, tetapi terhadap pemberian kepada hak-hak orang Lewi yang selama ini dikorupsi, itu dikembalikan seperti semula. Itu juga tugas daripada 4 orang yang bisa dipercaya itu. Jadi Nehemia ini memperbaiki sistemnya, ya. Luar biasa ini ya pemimpin ini ya. Yang berikutnya, kasus ketiga itu tidak menghargai Sabat. Saudara baca ayat 16 ya. Orang Tirus tinggal di situ membawa ikan, berbagai barang dagangan, jual kepada orang-orang Yehuda. Kapan saudara-saudara? Pada hari Sabat. Di mana saudara-saudara? Bahkan di Yerusalem, tempat di mana bait Tuhan itu ada. Bukankah ini pelanggaran yang sangat-sangat mengerikan sekali? Hal yang berikutnya yang membuat pelanggaran ini mengerikan sekali bukan hanya dilakukannya kapan, yaitu di hari Sabat, dan di mana, yaitu di Yerusalem. Karena pelanggaran ini sudah pernah dilakukan oleh orang Yehuda. Saudara perhatikan ayat 18. Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian? Berarti kan pernah toh berbuat toh. Sehingga Allah mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini. Apakah kamu bermaksud memperbesar? Ini murka Tuhan itu sudah besar, tapi kamu dengan tindakanmu ini mau memperbesar lagi tak murka Tuhan gara-gara kasus untuk melanggar kekudusan ini. Jadi sudah ada pelanggaran, pernah terjadi, diulangi sekali lagi. Dan ini artinya adalah tidak pernah gubris atau bertobat atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan permasalahannya ini bukan dosa sembarangan. Dosa yang diulangi ini adalah dosa yang membuat bangsa Israel, skalanya bangsa loh ya. Bangsa Israel itu porak-poranda hancur sampai dibuang ke Babel. Itu sudah pernah mereka rasakan karena perbuatan nenek moyang. Kok Yosef diulangi lagi gitu loh. Nah ini keterlaluannya bangsa Israel itu seperti ini. Nah apa langkah perbaikan Nehemia? Nehemia ayat 21 ngomong gini ya. Mengapa kamu bermalam di depan tembok? Ini pedagang-pedagang Tirus itu ya. Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganmu kepadamu. Jadi Nehemia terpaksa harus menggunakan kekerasan ketika peringatannya itu tidak digubris oleh orang-orang Tirus yang mau berjualan. Nah, sejak waktu itu mereka, orang-orang Tirus itu tidak datang lagi pada hari Sabat. Jadi memang terkadang ancaman memang diperlukan terhadap pihak-pihak eksternal untuk supaya mereka menghormati daripada otoritas dan teritorial kita. Tidak selalu menggunakan ancaman. Tetapi dalam kasus ini, untuk memperbaiki daripada sistem yang sudah korup,
sistem yang sudah parah, maka harus dengan tangan besi. Ayat 22. Juga aku suruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya, juga aku suruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan menjaga pintu-pintu gerbang. Maksudnya apa? Tidak cuma Nehemia itu memberikan perintah, tapi dia menempatkan orang-orang Lewi, orang-orang yang memang seharusnya bertanggung jawab terhadap bait Allah ini, gitu, untuk menguduskan hari Sabat. Gitu ya. Jadi selain bertindak tegas, juga menempatkan orang. Tujuannya apa menempatkan orang ini? Untuk memastikan tidak ada orang lagi yang mencuri-curi untuk mau jualan pada waktu hari Sabat. Sehingga dipastikan bahwa ada hari Sabat ini memang tidak ada transaksi jual beli apapun. Oke, sekarang kasus keempat, yaitu menikah dengan perempuan asing. Nehemia bilang, pada waktu itu orang Yahudi nikah dengan perempuan Asdod, perempuan Amon atau perempuan Moab. Nah ini diomongin tidak boleh kawin campur, sih kawin campur. Dan yang paling parah itu ayat 28 ya. Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, dari Eliasib ini punya anak namanya Yoyada. Yoyada punya anak, tidak tahu namanya siapa. Anaknya Yoyada ini jadi menantu Sanbalat. Sanbalat ini sopo? Sanbalat ini adalah sekutunya Tobia yang sangat membenci daripada pembangunan tembok Yerusalem. Loh, orang yang berseberangan visi dengan kita loh, kok bisa jadi menantu nih, gimana caranya gitu loh. Jadi Eliasib ini kelihatannya ya tidak peduli status keyahudiannya, tidak peduli tujuan dia itu jadi imam besar itu sebagai wakil Allah, itu dia tuh tidak peduli. Pokoknya dia seneng, dia happy, sangat-sangat hedonis sekali. Tidak pernah memikirkan peristiwa-peristiwa rohani itu enggak. Kemudian Nehemia bersikap tegas. Itu oleh sebab itu kuusir dia. Kelihatannya dia ini merujuk kepada Eliasib imam besar itu ya. Kuusir dia daripadaku. Jadi percuma kalau memiliki imam yang semacam itu. Usir, ganti aja. Ya. 26. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Maksudnya gini ya, kenapa engkau tetap melakukan kawin campur antara orang Yahudi dan orang-orang asing? Asdod, perempuan Amon, perempuan Moab. Kan ada contoh, dan contoh ini tidak mungkin orang tidak tahu. Karena yang melakukan dosa ini adalah seorang raja. Dan itu semua orang bisa melihat. Walaupun saat itu tidak ada internet, tapi semua orang pasti tahu. Karena raja ini memiliki 300 gundik dan 700 istri. Gak mungkin orang gak tahu. Ya, Salomo memang orang yang diberkati Tuhan, tapi telah berbuat dosa dengan sangat parah, yaitu apa? Menikahi perempuan-perempuan asing. Nah, langkah perbaikan daripada Nehemia apa? Nehemia bertindak keras, ayat 25 ya. Aku menyesali mereka, kukutiki mereka. Beberapa di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya. Maksudnya Nehemia ini menindak tegas sekali orang-orang yang sudah melakukan kawin campur. Dan kemudian dia memperingati, jangan ya kamu sekali-sekali menyerahkan anak laki-lakimu, perempuanmu, dan menikahi daripada perempuan-perempuan asing. Kenapa sih kok dilarang? Karena gini, kan sudah belajar dari kasusnya Salomo. Ketika Salomo menikahi perempuan asing, apa yang dilakukan oleh Salomo? Salomo ikut menyembah daripada dewa sesembahan orang-orang asing itu. Itu yang terjadi. Jadi Tuhan pengen menjaga kemurnian ibadah daripada bangsa Israel. Jadi Anda tidak boleh melibatkan diri Anda dalam tanda kutip atas nama toleransi, terus itu ya mengakui kebenaran daripada sesuatu yang sebenarnya tidak Anda imani. Tidak boleh. Itu sama saja dengan nyeleweng. Gitu ya. Yang kedua, ayat 27. Apakah orang harus mendengar bahwa kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu? Saudara, apakah kesaksian hidup itu sangat penting bagi dirimu? Kalau sangat penting, berarti engkau harus memperhatikan seperti ayat 27 dong. Kalau misalkan engkau itu menikahi perempuan asing, ini konteksnya orang Israel, dan orang melihat bahwa engkau itu tidak setia kepada Yehova,
istilah sekarangnya itu adalah apa kata dunia. Nah, kan kayak gitu ya. Nah, ketika seseorang memperistri daripada orang asing, maka kecenderungan orang itu untuk menyembah Yahweh sebagai satu-satunya sesembahan itu akan mulai diragukan. Karena sekali menikahi perempuan asing itu juga akan membawa dewanya, budayanya masuk ke dalam rumah tangganya. Dan ketika yang terjadi adalah sinkretisme, sehingga yang asalnya orang Yahudi adalah monoteisme mutlak terhadap Yahweh, maka ini jadi politeisme. Jadi selain menyembah Yahweh, bisa menyembah dewanya orang Horoni, menyembah dewanya orang Amon, dewanya orang Moab. Nah, kasus seperti inilah yang Tuhan tidak senang. Oke, kasus terakhir yang kelima, kasus buah sulung. Ayat 31 ayat terakhir ini ngomong ini, aku tetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Nah, dari pernyataan daripada ayat 31 ini ada kecenderungan bahwa orang Israel ini sudah tidak peduli terhadap hal rohani karena mereka sudah tidak mempersembahkan buah sulung, sehingga kerinduan terhadap hal-hal rohani ini sudah memudar. Bahkan korban bakaran pun mungkin tidak mereka lakukan. Nah, ini kontras sekali dengan apa yang dilakukan oleh Ayub di dalam Ayub pasal pertama ayat 5 ya. Mari kita baca. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, pesta ini maksudnya anak Ayub kan punya 10 orang. Nah, 10 orang ini mengadakan hari-hari pesta. Nah, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Sebab pikirnya, ya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Takutnya kalau pesta kan mungkin ada anggur, mabuk-mabuk, nggak sadar ngomong, mengutuki orang lain dan lain sebagainya. Nah, untuk penghapusan daripada dosa mereka, maka Ayub mempersembahkan apa saudara-saudara? Korban bakaran. Kenapa kok ini perlu di-highlight? Ini memberikan informasi kepada kita bahwa Ayub itu sangat memperhatikan hal-hal rohani. Dan ini kontras dengan ayat 31, yaitu bangsa Israel sudah tidak peduli terhadap hal rohani. Buktinya apa? Sudah tidak mempersembahkan buah sulung, melakukan kawin campur, hak-hak para imam itu dirampas, kemudian melakukan transaksi jual beli pada hari Sabat, kemudian menyediakan bilik kepada orang yang musuh daripada orang Israel yang tidak menyetujui pembangunan tembok Yerusalem. Jadi ada banyak salah kaprah yang dilakukan. Dan tugas daripada Nehemia itu adalah mengembalikan segala sesuatu sesuai dengan standar Allah. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.